Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua dimanapun berada. Hari ini sebelum bersama-sama kita memulai rangkaian aktivitas kita sepanjang satu hari ini, kembali kita meluangkan waktu sejenak untuk bersama mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Bilangan pasal 11, ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-23. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami mau bersama-sama merenungkan bagian firman-Mu. Kami mohon urapi dan berkati hati dan pikiran kami masing-masing, agar kami boleh mengerti, terlebih mencari pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita demikian. Kitab Bilangan pasal 11 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-23 dengan perikop Tuhan berjanji memberi daging. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang. Yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kami di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya. Sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini, yaitu mengenai Tuhan yang menjawab 2 masalah besar yang timbul di tengah perjalanan umat Israel pada saat itu. Yang pertama yaitu krisis ketahanan kepemimpinan Musa, dan yang kedua sungut-sungut bangsa Israel yang menginginkan daging untuk dimakan. Nah, adapun nampaknya kedua krisis itu berakar pada kurangnya iman atas pemeliharaan Tuhan. Tuhan menjawab Musa terlebih dahulu, meski bangsa Israel tidak meminta.
Tetapi Tuhan tahu bahwa Musa membutuhkannya. Karena itu Tuhan mengirimkan 70 orang tua-tua untuk menolong Musa. Nah, karena tugas mereka tidak mudah, tentu mereka membutuhkan urapan Roh Tuhan. Dengan keterlibatan 70 orang pemimpin pembantu dengan urapan Roh, maka beban Musa diringankan. Orang Israel tidak harus semata bergantung pada Musa untuk mendengarkan ajaran dan arahan dari Tuhan, tetapi dari para tua-tua yang telah diurapi dengan Roh Tuhan. Nah, selain itu juga Tuhan tidak menutup telinga terhadap keluhan orang-orang Israel. Tuhan berjanji akan membuat bangsa itu makan daging selama sebulan. Nah, saudara, ketika Musa menyadari banyaknya orang yang harus dipenuhi keinginannya, Musa sempat bingung. Tetapi Tuhan mengingatkan Musa akan kemahakuasaannya. Musa akan melihat bagaimana Allah menggenapi firman-Nya dengan caranya yang ajaib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang kita memiliki Allah yang Maha Kuasa. Berkuasa untuk memberkati dan berkuasa menopang kita dalam melewati setiap masalah yang terjadi dalam hidup. Dan kita bebas minta apa saja pada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menjawab harapan kita dari masalah yang telah kita jalani dengan bersungut-sungut, rasanya ini kurang pas. Kenapa? Karena Tuhan bukan pelayan yang bisa kita mintai dengan seenaknya. Nah, jadi dalam hal ini diperlukannya hikmat dalam diri kita. Agar ketika kita sedang menghadapi masalah, bukan sungut-sungut yang kita berikan pada Tuhan dan bukan menuntut Tuhan agar segera memberi jawaban atas masalah yang terjadi, tetapi memohon kekuatan agar bisa melewati masalah hidup tersebut. Nah, lalu bagaimana mendapatkan hikmat dari Tuhan? Caranya dengan berdoa. Karena doa adalah cara manusia berkomunikasi pada Tuhan. Dalam doa kita meminta hikmat Tuhan. Dan dalam doa kita meminta tuntunan darinya dalam melewati setiap masalah hidup. Dan dengan demikian, bukan sungut-sungut yang kita berikan pada Tuhan, melainkan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan yang senantiasa terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat ini kami bersama-sama berdoa, memohon hikmat daripadamu dalam kami menjalani hidup ini. Ada banyak fase hidup yang telah kami jalani, baik suka maupun duka. Tetapi di atas semuanya itu kami mohon Tuhan beserta kami. Kami mohon Tuhan menuntun hidup kami. Agar kekuatan yang datang dari Tuhanlah yang boleh kami terima dalam menjalani fase hidup kami masing-masing. Jauhkan kami dari rasa sungut-sungut. Tetapi ajarkan kami masing-masing melihat betapa besar pemeliharaan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Bapa Surgawi, pada saat ini kami juga mau berdoa secara khusus untuk jemaat BIHA. Kiranya jemaat ini diberkati oleh Tuhan. Terlebih orang-orang yang ada di dalamnya diberikan kesehatan baik tua maupun muda. Dalam segala usaha pekerjaan seluruh jemaat-Mu yang ada di sana, Tuhan berkenan memberkati. Dan bahkan bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik pendeta, penatua diakon, guru sekolah minggu, dan bahkan siapapun mereka yang ambil bagian dalam melayani Tuhan di jemaat BIHA, kiranya dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Sehingga nama Tuhan
boleh senantiasa dimuliakan di tengah-tengah jemaat. Terima kasih Bapa Surgawi, bersama ini juga kami serahkan kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami pakai, apa yang kami minum, apa yang akan kami makan, dan apa yang akan kami kerjakan, agar kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami akhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.